Hey, what's up guys? Welcome back again with me Mintafa di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini, gua akan menstorikan sebuah film Taiwan berjudul Man in Love yang dirilis tahun 2021 yang akan menceritakan tentang seorang preman penagih hutang yang memiliki sebuah hati layaknya Hello Kitty. Selain itu, film ini juga akan diperankan oleh Roy Chu sebagai Ah Chen, Tiffany Su sebagai Ho Ting, dan Jong Si-ling sebagai Madam Sai. Penasaran? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah film ini, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Chen yang saat itu ia bersama dengan anak buahnya tengah menagih hutang dari seorang penjaga kuil yang berhutang pada seorang rentenir tempat Chen bekerja. Tetapi saya berhubung penjaga kuil itu saat ini tak memiliki uang, ia pun memohon untuk diberikan waktu. Namun, berhubung perusahaan tempat Chen bekerja mengharuskannya untuk menagih setiap hutang dari kliennya, ia pun mulai mengancam si pria ini agar mati bersama. Dan karena si penjaga kuil itu memang sudah tak memiliki uang untuk membayar hutangnya, ia lantas mulai menceritakan tentang keadaan anaknya yang mengalami lumpuh dan harus segera menjalani operasi. Chen yang mendengar pria tersebut berkata seperti itu tentunya membuatnya merasa iba, sehingga karena hal itulah ia lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi terlebih dahulu, di mana setelahnya Chen lalu mengeluarkan uangnya dan memberikannya kepada pria tua tersebut agar ia gunakan untuk membeli obat untuk anaknya. Setelah pergi dari sana, Chen dan anak buahnya mulai mendatangi klien mereka yang lainnya untuk menagih hutang dari mereka. Dan di sini, laki-laki Chen melakukan tindakan yang sama, di mana ia mengancam mereka untuk mati bersama jika tak mau membayar hutangnya. Dan bahkan, Chen juga tak ragu untuk meminum bensin jika sang penghutang tak mau membayarnya. Ya, walaupun si Chen ini terlihat sangat galak dan sangar, tapi sebenarnya ia adalah sosok yang sangat disegani setiap orang. Selesai dengan tugasnya menagih hutang, Chen pun segera kembali ke kantornya untuk bertemu dengan Madam Sai, orang yang memiliki bisnis rentenir sekaligus bos di tempat Chen bekerja. Chen yang saat itu menyetorkan uang yang dirinya tagih dari orang-orang. Rupanya setelah dihitung, rupanya jumlah uang tersebut kurang. Sehingga dari kekurangan ini, Madam Sai pun langsung menanyakannya. Dan seperti yang terjadi, Chen pun menceritakan alasan kenapa uang tersebut bisa berkurang. Yang mana ternyata tindakan Chen yang memberi uang kepada orang-orang yang membutuhkan rupanya bukan hanya kali ini saja, karena ternyata ia juga sering melakukannya. Dan Madam Sai pun mengetahui hal tersebut. Setelah selesai mendengarkan alasan Chen tentang uang setoran yang kurang, madam tersebut pun lalu menyuruh Chen untuk pergi dan menagih hutang dari seorang pria tua yang saat ini diketahui tengah berada di rumah sakit. Mendengar perintah tersebut, Chen bersama anak buahnya mereka lalu segera pergi ke sana. Namun sesampainya Chen di kamar pria tua tersebut, Chen justru malah bertemu dengan putri dari pria ini yang diketahui bernama Ho Ting. Pertemuannya dengan gadis tersebut rupanya agak sedikit membuat Chen terpesona kepadanya, yang mana setelah itu Chen kemudian menjelaskan maksud kedatangannya untuk menagih hutang dari ayahnya. Tetapi berhubung kondisi sang ayah saat itu dalam masa koma, Chen pun lalu meminta agar Ho Ting untuk melunasi hutang ayahnya. Namun berhubung gadis itu sedang tak memiliki uang untuk membayar hutang sang ayah, di sini salah satu anak buah dari Chen kemudian berkata agar gadis itu mau untuk menjadi seorang pelayan dari pria kaya agar ia bisa melunasi hutang ayahnya. Ho Ting yang mendengar perkataan itu, ia kemudian berkata dan mengancam mereka. Chen yang tak ingin terlibat masalah dengan hal seperti itu, ia lantas memerintahkan anak buahnya untuk membawa ayah Ho Ting berjalan-jalan sebagai bentuk ancaman balik. Dan benar saja, ketika Ho Ting melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, ia kemudian menandatangani surat perjanjian jika semua hutang ayahnya akan dirinya ambil alih. Setelah menyelesaikan tugasnya hari itu,
Chen kemudian terlihat pergi ke sebuah hotel untuk melakukan ritual mingguannya kepada seorang wanita yang juga salah satu dari klien perusahaannya. Sehingga cerita keesokan harinya, Hao Ting yang saat itu tengah bekerja di sebuah bank lokal sebagai teller, ia kemudian kedatangan seorang wanita tua yang hendak melakukan deposit ke tabungannya. Namun ketika Hao membuka buku tabungan dari wanita itu, ia justru menemukan sebuah foto putra dari wanita itu, yang mana setelah Hao melihat foto tersebut, wanita tua tadi lalu menawarkan Hao untuk menikah dengan anaknya sambil mengatakan jika putranya sudah memiliki cukup banyak uang. Hao yang mendengar tawaran tersebut dengan wajah yang datar, ia lalu mengatakan jika dirinya sekarang ini masih memiliki banyak hutang. Yang jelas saja dari perkataan Hao Ting tersebut seketika membuat wanita tua tadi pergi dari sana. Selain itu, setelah wanita tua tadi pergi, terlihat Chen memperhatikan Hao bekerja yang nampaknya sejak pertemuannya kemarin, Chen mulai jatuh hati kepada wanita tersebut dan bahkan ketika Hao pulang dari tempat kerjanya, Chen tetap mengikutinya. Hingga pada suatu malam, Chen yang sejak kemarin terus mengikuti Hao, di sini ia lalu mencoba untuk menemui Hao dan menawarkannya sebuah pekerjaan sampingan untuk menjadi teman makan malam dari pria-pria kaya. Tetapi berhubung hal seperti itu sangat tak disukai oleh Hao, tentunya ia langsung menolaknya. Selain itu, di sini Chen yang rupanya mengkhawatirkan tentang kesehatan Hao, ia nampak sangat perhatian kepada gadis itu dan bahkan ia juga sempat melarangnya untuk memakan makanan asing karena takut jika Hao sakit akibat terlalu sering memakan makanan yang asin. Namun berhubung Hao menganggap jika Chen adalah orang lain di kehidupannya, tentunya ia tak memperdulikannya, di mana setelah menghabiskan makanannya, Hao langsung meninggalkan Chen begitu saja. Keesokan harinya Chen yang saat itu terlihat menaiki sebuah bus yang dikendarai oleh ayahnya. Ia rupanya berniat untuk pergi menemui Hao di tempat kerjanya. Lalu setelah sampai di kantor tempat Hao bekerja, Chen kemudian menjelaskan tentang maksud tawaran kerjanya kemarin yang menurutnya Hao telah salah paham. Selain itu, di sini Chen juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun sayangnya karena Hao merasa jika kehadiran Chen sangat mengganggu, ia lalu memanggil manajernya yang seketika langsung memegang pundak Hao. Chen yang melihat manajernya itu bertindak berlebihan tentu saja membuatnya cemburu, sehingga karena hal inilah ia langsung masuk ke dalam dan menghajar si manajer. Dan akibat keributan tersebutlah pada akhirnya Chen bersama dengan Hao dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi tersebut, Hao yang merasa jika Chen sangat mengganggunya dalam bekerja. Di sini ia mulai mengadukan tindakan Chen yang terus mengganggunya ketika bekerja. Dan bahkan ia juga sampai mengambil banyak sekali nomor antrian sehingga menyebabkan dirinya tak bisa memanggil pelanggan lain. Polisi tersebut yang mengerti akan laporan dari Hao. Di sini ia justru sangat memaklumi tindakan dari Chen yang belum termasuk tindak kejahatan. Karena bagaimanapun, hal yang Chen lakukan itu adalah hal yang dilakukan di tempat umum. Selain itu, alasan kenapa polisi tersebut bisa berkata seperti itu karena ternyata ia sudah sangat mengenal Chen yang sering keluar masuk kantor polisi akibat pekerjaannya sebagai penagih hutang. Hingga tak lama ketika mereka di kantor polisi, secara tiba-tiba Chen dihampiri oleh anak kecil yang tak lain adalah anak dari kakaknya yang saat itu meminta pamannya untuk menandatangani rapotnya karena ia tak ingin ayahnya melihat nilai sekolahnya. Lalu ketika Chen mulai menandatangani rapot ponakannya itu, ia yang melihat sebuah pensil warna milik si keponakan seketika membuat Chen terfikir sesuatu. Dan pada saja setelah Chen berada di rumahnya dengan pensil warna yang dirinya pinjam, ia mulai membuat sebuah keinginan dan juga gambar wajahnya, yang mana setelah selesai, keesokan harinya, Chen dengan wajah bangganya, ia lalu menunjukkan hasil gambarannya itu kepada Hao dan memintanya untuk menandatangani tulisan tersebut yang berisikan sebuah perjanjian ajakan kencan, yang mana jika Hao setuju dengan perjanjian kencan tersebut, maka Chen akan menganggap hutang dari ayah Hao lunas. Namun sayangnya, di sini Hao tetap menolaknya dan bahkan ia juga sampai menyiramkan minuman ke kepala Chen.
那男的可怜了。 Hao yang hari itu sedang merawat ayahnya, seorang suster kemudian menemuinya untuk memberikannya rincian biaya yang harus dirinya bayarkan di bulan ini. Dan karena Hao merasa jika dirinya sangat memerlukan uang untuk biaya rumah sakit sang ayah, di sini ia mulai berpikir kembali tentang tawaran kencan yang Chen tawarkan. Sehingga karena hal itulah, ia lalu menemui Chen untuk menerima tawaran tersebut dengan syarat kencan yang akan mereka lakukan hanyalah sebatas jalan-jalan dan makan saja. Setelah keduanya menandatangani surat tersebut, Chen kemudian mulai mengajak Hao untuk pergi ke sebuah bar sebagai awalan kencan yang mereka lakukan. Dan sejak di hari itu juga, Chen yang dari dulu selalu berpenampilan kucul dan kumuh, sekarang ini ia mulai memperhatikan penampilannya. Dan bahkan secara diam-diam, Chen mulai merawat ayah dari Hao yang jelas saja dari kebaikan Chen ini agak membuat Hao menjadi sedikit luluh kepadanya. Namun sayangnya pada suatu hari, anak buah Chen yang saat itu tengah menjalankan tugasnya untuk menagih hutang dengan cara kekerasan tentunya sangat membuat Chen marah kepada mereka. Sehingga dari kejadian itu, Chen yang kebetulan berada di sana, ia lalu segera membubarkan anak buahnya. Tapi ketika ia tengah melakukan hal itu, Hao yang kebetulan juga ada di sana dan melihat Chen seperti tengah menghajar si pemilik warung, tentunya membuat Hao salah paham. Sehingga karena kesalahpahaman ini, membuat Hao mulai membenci Chen lagi. Di sore harinya, Hao yang saat itu hendak menjenguk ayahnya, ia yang melihat ayahnya sudah tak ada lagi di kamarnya. Ia pun segera mencari sang ayah, di mana setelah bertemu, ayahnya yang saat itu tengah dibawa ke atap oleh Chen untuk berjemur. Seketika, Hao langsung membawanya masuk sambil mengatakan untuk jangan pernah lagi Chen menemuinya. Chen yang mendengar Hao berbicara seperti itu, tentunya sangat membuatnya kebingungan. Pasalnya beberapa hari ini hubungan mereka terlihat baik-baik saja, tetapi kenapa Hao tiba-tiba bisa berubah kepadanya? Chen yang merasa sakit hati karena kebaikannya selama ini ternyata tak dianggap oleh Hao. Ia yang melampiaskan kemarahannya itu dengan mabuk. Chen pun mulai mendatangi perempuan tempat Chen biasa melakukan ritual. Namun setibanya di sana, wanita yang selalu melayani Chen untuk melakukan ritual menolaknya. Karena bagaimanapun, di posisi ini, si wanita tersebut punya prinsipnya sendiri. Jika ingin melakukan ritual dengannya, maka Chen harus antri terlebih dahulu. Chen yang saat itu masih dalam kondisi mabuk, ia lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Hao. Namun ketika ia sampai di sana, Chen justru melihat ayah dari Hao sudah tak ada lagi di sana, yang mana ternyata ayah dari Hao Ting baru saja meninggal. Merasa bersimpati atas kepergian ayah dari Hao, di sini Chen kemudian membantu Hao untuk mengurus kematian ayahnya. Lalu, tak lama dari itu, orang-orang yang Chen kenal juga ikut datang ke pemakaman tersebut. Tak terkecuali si pemilik warung, yang tempo hari diajar oleh anak buah Chen, yang datang ke pemakaman itu karena sebelumnya Chen pernah mengatakan jika dirinya sudah menikah dengan Hao. Hao yang saat itu merasa aneh dengan kedatangan orang tersebut. Di sini ia lalu menanyakannya, kenapa mereka tak membenci Chen, orang yang kemarin menghancurkan tokonya. Mereka yang mendengar Hao bertanya seperti itu, kedua orang tersebut pun lalu menjelaskan jika kemarin Chen tak bermaksud untuk menghancurkan tokonya, melainkan ia justru membantu mereka dari orang-orang yang hendak menghancurkan tokonya. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Hao jadi mulai mengerti jika selama ini dirinya telah salah paham. Lalu setelah selesai melakukan upacara pemakaman ayahnya, Chen yang saat itu mengantarkan Hao pulang. Sesampainya di rumah, Hao kemudian memberikannya segelas minum sebagai tanda terima kasihnya atas bantuan yang selama ini Chen lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya
Chen yang masih memiliki perasaan kuat terhadap Hao. Ia kemudian menemuinya lagi dengan membawakannya beberapa obat dan vitamin untuknya. Dimana ketika Chen memberikan obat tersebut, di sini Hao mulai mau bercanda dengannya. Sehingga karena hal itulah membuat keduanya menjadi lebih akrab. Selain itu, Hao yang merasa jika Chen adalah sosok yang benar-benar mencintainya dengan tulus, sebelum pria itu pergi, ia lalu mengajak Chen untuk pergi ke sebuah atap gedung tua, di mana sesampainya di sana, Hao kemudian menanyakan tentang alasan Chen kenapa bisa suka kepadanya. Dan dari sini, Chen pun mulai menjelaskan tentang apa yang dirinya suka dari Hao Ting. 你有肉卡啦，哥胖胖啊，安尼啦。 Hao yang merasa senang dengan ucapan tersebut. Ia lantas mencium pipi Chen dan sejak di hari itulah hubungan keduanya pun akhirnya semakin dekat. Keesokan harinya, Chen yang mengajak Hao untuk berkencan di sebuah tempat bowling. Di sana ia dengan gayanya yang unik mulai menyanyikan Hao sebuah lagu sambil menyatakan perasaannya yang sebenarnya. Dimana setelah dari tempat itu, keduanya yang kembali ke rumah Hao, mereka kemudian melakukan ritual pemanggilan bayi. Dan setelah keduanya selesai, Hao yang saat itu memiliki sebuah impian untuk membuat sebuah kedai susu. Ia mulai membicarakannya dengan Chen, sehingga dari obrolan itu, nampaknya agak membuat Chen mulai memikirkan akan masa depannya. Dan karena hal itulah, ketika ia tengah bekerja seperti biasa, Chen yang saat itu sedang memikirkan tentang obrolan semalam, tanpa disangka dirinya justru diserang oleh orang yang hendak Chen tagih hutangnya. Tapi untungnya sebelum Chen mengalami luka yang serius, ia bisa mengalahkan pria tersebut terlebih dahulu dan segera pergi dari sana untuk menemui Hao yang hari ini mereka sudah ada janji untuk makan malam bersama. Namun setibanya Chen di sana dan Hao melihat Chen terluka, tentunya sangat membuat Hao cemas. Selain itu, setibanya Chen di sana, ia yang telah memutuskan masa depannya mulai mengatakan kepada Hao jika dirinya berniat untuk berhenti menjadi penagih hutang dan ingin membuka kedai teh susu bersamanya. Yang jelas saja, perkataan dari Chen ini sangat membuat Hao terharu. Sementara itu di kantor tempat Chen bekerja, sekarang ini mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Karena diketahui beberapa hari ke depan mereka akan kedatangan tamu kaya raya dari Jepang yang hendak melakukan perjudian secara besar-besaran. Namun ketika mereka sedang mendiskusikan hal ini, Chen yang saat itu datang, ia lalu meminta Madam Sai untuk berbicara berdua dengannya. Di mana di sini Chen berniat untuk mengundarkan diri dari tempat kerja itu. 想讲，真正要走啊，今仔来甲你讲一声。 Setelah mengundarkan diri dari pekerjaannya, Chen bersama dengan Hao, mereka terlihat baru saja keluar dari tempat agen pembelian ruko. Namun berhubung harga ruko yang hendak mereka beli terlalu mahal dan uang yang mereka miliki tidaklah cukup, rupanya di sini Chen merubah keputusannya. Di mana setelah dari tempat itu, ia kembali lagi menemui Madam Sai untuk memintanya menerimanya kembali karena sekarang dirinya sangat membutuhkan uang untuk membeli kedai teh susu. Mendengar mantan bawahannya berkata seperti itu, madam tersebut pun akhirnya memberikannya sebuah saran untuk menginvestasikan semua uangnya di perjudian yang akan mereka lakukan besok. Dan karena Chen terbujuk oleh rayuan tersebut, sepulangnya ia dari sana, Chen segera kembali ke rumah Hao untuk memintanya memilih ruko mana yang dirinya mau. Selain itu, Chen yang sudah sangat mantap dengan keputusannya tersebut, dirinya juga mengatakan akan menikahi Hao ketika bisnis mereka mulai berjalan sekitar 6 bulan ke depan. Karena di masa itulah ia yakin jika bisnis mereka sudah mulai stabil. Why? Singkat cerita, keesokan harinya dengan membawa uang tabungan mereka berdua, Chen mulai mendatangi tempat perjudian yang akan diadakan oleh bosnya untuk menginvestasikan seluruh uangnya di sana. Namun setibanya Chen di sana dan permainan sudah dimulai, secara tiba-tiba sekelompok perampok mulai menyatroni tempat tersebut dan mengambil alih semua uang yang ada di sana.
Chen yang melihat uangnya juga ikut diambil. Tentunya ia segera menghajar para perampok tersebut. Namun berhubung jumlah mereka terlalu banyak, dengan mudah Chen bisa dikalahkan oleh para perampok tersebut. Tetapi sebelum mereka pergi, Chen terlebih dahulu berhasil membuka salah satu penutup wajah dari si perampok itu, yang mana ternyata mereka adalah salah satu anak buahnya, yang bisa kita simpulkan jika tempat perjudian ini adalah sebuah tempat yang telah diatur oleh Madam Tsai untuk mencuri uang dari orang-orang kaya yang berjudi di sana. Sementara itu di waktu yang sama, Hao yang menunggu kedatangan Chen di tempat pembelian ruko untuk bisnis mereka, menyadari jika Chen tak kunjung datang. Hao pun mulai mencarinya, hingga ketika Hao berjalan di sebuah lorong, dirinya yang saat itu melihat Chen tengah duduk di sana dengan wajah penuh luka. Seketika Hao pun langsung menghampirinya. Namun ketika dihampiri ini, Chen yang melihat Hao sudah ada di depannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia lalu mulai mengatakan yang sebenarnya, jika semua uang tabungan mereka, termasuk uang milik asuransi ayah Hao, sekarang ini telah hilang karena dirinya telah habiskan semuanya di tempat judi. Selain itu, Chen yang sepertinya sudah sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Ia dengan sengaja mulai mengatakan sesuatu yang buruk kepada Hao agar gadis itu membenci dan menjauh darinya. Dan benar saja, setelah Hao mendengar jika Chen tak benar-benar mencintainya dan hanya memanfaatkannya saja, rupanya hal itu sangat membuat Hao kecewa dan segera pergi meninggalkan Chen sendirian. 所以你没爱过我，啊？ 啊无嘞， 不要让我再看到你。 Chen yang saat ini perasaannya sedang sangat berantakan. Tanpa dirinya sangka, ia justru dihampiri oleh dua orang polisi yang menanyakan tentang identitasnya. Dan karena memang emosi Chen sedang sangat berantakan, seketika ia langsung memukuli salah satu dari polisi tersebut. Sehingga karena kejadian itulah, Chen akhirnya ditangkap dan akan dipenjara selama beberapa tahun. 4、2、3、4。 Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Chen akhirnya dibebaskan karena selama dirinya masuk penjara, rupanya ia mengalami sakit keras sehingga pihak pengadilan mengurangi masa hukumannya. Lalu setelah terbebasnya ini, Chen kemudian menemui bos lamanya yang sekarang tengah mencalonkan diri sebagai wali kota. Di mana setelah bertemu dengan Madam Tsai, Chen yang merasa masih memiliki uang investasinya, di sini ia meminta uang tersebut kembali. Namun sayangnya permintaan itu justru diabaikan, sehingga karena hal itulah Chen pun nekat menghancurkan kantor milik Madam Tsai dan mengancamnya akan meledakkan diri bersama mereka. Karena bagaimanapun Chen harus mendapatkan uang tersebut, karena hal inilah satu-satunya jalan penebus kesalahannya kepada Hao sebelum dirinya pergi untuk selamanya. Karena di sini diketahui Chen mengidap pembengkakan di bagian kepalanya, sehingga karena penyakit itulah nyawanya hanya tersisa beberapa bulan lagi. 阿姊，你对我的好，我拢会记的。 Setelah berhasil mendapatkan uang tersebut, Chen kemudian menemui Hao Ting untuk memberikan uang itu. Namun berhubung Hao Ting sudah sangat sakit hati, ia langsung berniat untuk pergi dari sana. Tetapi berhubung Chen tak ingin ada sebuah penyesalan, di sini ia berusaha menahan wanita tersebut sambil terus memohon kepadanya. Beberapa bulan Chen tak bertemu dengan ayahnya. Ia lalu menemui sang ayah yang saat ini tengah bekerja walaupun hari sudah malam. Lalu setelah ia pulang ke rumah bersama kakak dan ayahnya, Chen yang selama di penjara tak diberitahu tentang kondisi sang ayah yang masih bekerja keras, tentunya sangat membuatnya marah. Namun walaupun begitu, di sini kakak dari Chen juga tak bisa disalahkan karena sejak dirinya masuk ke penjara, rupanya bisnis yang sang kakak kerjakan mengalami kebangkrutan sehingga berimbas kepada ekonomi keluarga tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya,
Chen yang hari itu mengikuti Hao. Ia malah melihat gadis yang dirinya cintai itu bersama pria lain. Namun walaupun begitu, di posisi ini dirinya sudah sangat bahagia melihat orang yang ia cintai sudah bisa tersenyum kembali. Lalu setelah puas melihat Hao Ting dan dirinya hendak pergi dari sana, secara tiba-tiba Chen mengalami mimisan hebat yang membuatnya tak sadarkan diri di pinggiran jalan. Namun untungnya Hao Ting yang melihat kerumunan orang di luar, ia langsung melihatnya. Dan begitu ia sadar jika orang yang pingsan itu adalah Chen, dengan segera ia lalu membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Chen yang telah sadar dan mengetahui jika yang membawanya adalah Hao, ia lalu segera pergi dari sana. Di mana setelah itu, Hao yang kembali ke rumah sakit tersebut dan melihat Chen sudah tak ada lagi di sana. Ia pun segera mengejarnya karena ternyata sekarang ini Hao telah mengetahui semua tentang penyakit yang diterita oleh Chen. Hingga setelah mengejarnya, Hao akhirnya bertemu dengan Chen di sebuah terminal, yang mana setelah bertemu ini, Hao langsung menghampirinya dan memeluknya. Setelah hari itu, hubungan mereka pun menjadi dekat kembali. Selain itu, keluarganya Chen yang sekarang juga mengetahui tentang kesehatannya. Sekarang ini, mereka mulai menjadi akrab kembali. Namun sayangnya, karena kesehatan Chen yang terus menurun, dengan terpaksa, Chen pun harus dirawat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di rumah sakit, Chen yang selalu mendapatkan terapi yang sangat menyakitkan. Di sini ia sangat terbantu dengan kehadiran Hao Ting yang selalu menemani pengobatannya. Hingga ketika Chen mulai tak bisa berjalan lagi, Hao selalu menemani dan mendukung kesembuhannya. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Setelah berjuang melawan penyakitnya, Chen akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan Hao Ting. Yang kala itu, gadis tersebut tengah bercerita tentang masa lalu mereka yang akan menikah ketika kedai susu mereka mulai berjalan. Kepergian Chen yang bisa dikatakan tak terduga tentunya sangat membuat sebuah pukulan hebat untuk Hao Ting dan keluarga Chen sendiri yang masih tak percaya akan kepergiannya. Karena ternyata sebelum Chen meninggal, rupanya dirinya pernah saling mengobrol dengan ayahnya yang bercerita tentang kebaikan Hao Ting sehingga membuatnya jatuh hati. Selain itu, di posisi ini, Chen yang menyadari akan usianya, ia juga sempat meminta kepada sang ayah agar dirinya menjaga dan menganggap Hao Ting sebagai anaknya. Dan di akhir film ini, kita akan diperlihatkan kakak Chen yang menerima sebuah paket, di mana paket tersebut adalah sebuah pemberian terakhir dari Chen sebelum dirinya pergi untuk selamanya. Sementara itu, untuk ayahnya sendiri, seperti yang anaknya minta, kini ia telah menganggap Hao Ting sebagai menantunya, yang saat itu ia terlihat menjemput Hao Ting dari tempat kerjanya untuk mengajaknya pulang ke rumah mereka. Karena di posisi ini diketahui sang ayah masih menganggap Chen masih hidup dan tengah bekerja. Dan ya, mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.